Salam dan bahagia. Video ini dibuat untuk pengerjaan tugas pendahuluan dan materi mesin perkakas 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aji Rahma Adli dengan NIM 2019 012101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin bubut dan mesin milling. Yang pertama adalah mesin bubut. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud mesin bubut? Dalam kurung mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Mesin bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Fungsi mesin bubut memiliki fungsi utama, yaitu memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi permesinan. Kegunaan mesin bubut adalah untuk menghasilkan benda-benda putar, membuat ulir, pengelasan, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan pembuatan tirus. Karakteristik yang dapat dikerjakan: membuat muka dalam kurung fetching, jenis pekerjaan pembuatan lurus rata, membuat alur, memotong benda kerja, mengebor dalam kurung drilling, jenis pekerjaan pembuatan diameter dalam, mengkartel dalam kurung knurling, dan membuat profil. Soal nomor 2. Jelaskan benda-benda yang ada dalam mesin bubut beserta fungsinya. Yang pertama adalah kepala tetap dalam kurung headstock. Memiliki fungsi. Pada bagian kepala tetap ini terdapat power spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam dalam kurung cuk. Jadi saat power spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Kedua, motor penggerak memiliki fungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Ketiga, tuas dalam kurung handle memiliki fungsi sebagai berikut: untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, untuk mengatur putaran spindle. Keempat, tombol emergency stop memiliki fungsi untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Kelima, kepala lepas dalam kurung tail lock memiliki fungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Keenam, eretan dalam kurung gear rack memiliki fungsi bagian tempat dudukan mata pahat mesin bubut. Eretan ini dapat bergerak maju, mundur maupun melintang tergantung dari proses pembubutannya. Dan pada eretan ini dilengkapi dengan roda pemutar sebagai pengatur ukuran seberapa tipis atau tebal proses penyayatannya. Ketujuh, dudukan pahat dalam kurung tool post memiliki fungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Kedelapan, lampu penerangan memiliki fungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Kesembilan, pendingin dalam kurung selang coolant memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Kesepuluh, alas mesin dalam kurung bed machine memiliki fungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam dalam kurung steady rest dan eretan. Ke-11, poros pembawa dalam kurung transportir
memiliki fungsi untuk membawa eretan secara otomatis saat pada proses pembubutan. Contohnya saat melakukan pembubutan arah melintang atau memanjang dan ulirnya antara 6 sampai 8 mm. Kedua belas, alat pencekam memiliki fungsi mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Ketiga belas, rem kaki memiliki fungsi menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Soal nomor 3, jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Pembuatan ring piston. Bentuk awal bahan dasar dari ring piston itu sendiri adalah bahan baja coran berbentuk bulat panjang padat. Sebelum dipotong-potong menjadi ring, terlebih dahulu diratakan bagian permukaannya sekaligus menentukan ukuran diameter yang ditentukan dengan menggunakan mesin bubut. Kemudian melubangi bagian tengah seperti halnya membuat pipa dari bahan tersebut hingga menyisakan ketebalan lingkaran yang diinginkan. Setelah itu langsung dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Pada saat pemotongan ring piston, mesin bubut menggunakan mata bubut yang berbeda. Selanjutnya, ring piston yang habis dipotong-potong tersebut kemudian harus dipotong lagi agar terputus dari lingkarannya dengan menggunakan penjepit ragum dan kayu atau papan sebagai bahan media bantalannya. Yang kedua adalah mesin milling. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud mesin milling dalam kurung mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin milling. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Fungsi mesin milling adalah untuk mengerjakan proses permesinan dari logam dengan gerakan utama pahat potongnya adalah dengan cara berputar. Mesin milling yang digunakan untuk mengerjakan bentukan yang rumit maka dibuat master atau mal yang dipakai sebagai referensi untuk membuat bentukan yang sama. Prinsip kerja mesin milling: tenaga untuk pemotongan dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Soal nomor 5. Jelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Bagian mesin milling beserta fungsinya. Pertama, meja mesin memiliki fungsi untuk menempatkan benda kerja, juga sebagai jalan untuk mengalirnya cairan pendingin atau coolant melalui alur-alur ada padanya. Kedua, eretan mesin memiliki fungsi sebagai penyangga meja mesin agar dapat bergerak baik secara manual atau otomatis pada arah melintang. Ketiga, lutut mesin memiliki fungsi untuk meletakkan eretan meja. Keempat, rumah mesin memiliki fungsi untuk menyangga hampir semua komponen mesin milling dan tempat motor, susunan roda gigi, minyak pelumas maupun pendingin. Kelima, alas mesin memiliki fungsi sebagai penyangga seluruh beban mesin yang tertumpu pada kolom dan lutut mesin. Keenam, lengan mesin memiliki fungsi untuk mendukung penahan atau penopang ujung poros dan letaknya pada bagian paling atas dari mesin. Ketujuh, poros utama atau spindle memiliki fungsi sebagai tempat kedudukan poros atau arbor dan memutar pisau atau kuter untuk melakukan penyayatan. Kedelapan, penahan poros memiliki fungsi menahan ujung poros pisau dan untuk menahan getaran saat proses penyayatan. Soal nomor 6. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan roda gigi menggunakan mesin milling. Gearblank dipasang pada arbor yang didukung antara pusat kepala pemisah dan satu lagi pusat di ujung lainnya. Pada satu ruang gigi dipotong oleh pemotong milling dan kepala pemisah digunakan untuk mengindeks pekerjaan ke ruang gigi berikutnya yang diperlukan. Pemotong dipilih sesuai dengan modul dan jumlah gigi-gigi yang dipotong. Pemotong ini dipasang di punjung milling. Sebelum roda gigi dipotong, pemotong harus berada di tengah secara akurat relatif terhadap arbor penahan roda gigi. Salah satu caranya adalah dengan mengatur meja mesin secara vertikal dan horizontal, hingga salah satu sudut pemotong hanya menyentuh arbor di satu sisi. Kedua dial (meja dan lutut) kemudian disetel ke 0. Meja kemudian disesuaikan agar pemotong hanya menyentuh sisi lain arbor. Dengan dial vertikal menunjukkan 0, pembacaan skrup umpan horizontal dibaca. Pembacaan ini dibagi dua, memberikan posisi tengah arbor relatif terhadap pemotong. Ketika meja diatur secara terpusat dengan cara ini, maka meja harus dikunci di posisi itu. Meja kemudian diumpankan secara vertikal, sehingga bagian kosong hanya menyentuh pemotong. Tombol vertikal kemudian disetel ke 0. Ini diperlukan untuk memberikan kedalaman pemotongan pada pekerjaan. Dengan pengaturan ini, mesin dapat dihidupkan dan dilintasi sepanjang sumbu pekerjaan untuk memotong gigi di seluruh lebar roda gigi. Kedalaman ditingkatkan perlahan sampai mencapai kedalaman penuh dari gigi. Dengan pengaturan kedalaman, serangan balik gigi dapat dikontrol dengan tepat. Setelah satu celah gigi dipotong, belangko diindeks melalui putaran 1/Z dengan menggunakan kepala pemisah, dan proses ini diulangi sampai semua gigi dipotong. Demikian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan dalam mengerjakan, mohon maaf. Terima kasih. Salam.